Yakin Quran itu peta kehidupan terbaik. Cara menyikapi Quran. Apa? Pertama, al-imanu bil Quran. Yakin Quran itu peta kehidupan terbaik. Yakin bahwa Quran itu peta kehidupan terbaik. Saya dan Anda kudu yakin kalau ingin tidak tersesat di muka bumi ini, kita harus punya peta kehidupan. Petanya itu ya Al-Quran, ya. Ibu kalau nggak mau nyasab harus punya maps, harus punya peta. Makanya sekarang di handphone ada Google Map supaya tidak kesasar. Nah, kalau hidup kita tidak mau kesasar, hidup kita tidak mau hidup kita ingin jelas tujuannya, ya. Karena hidup tuh kudu jelas, Bu, tujuan teh. Anda keluar rumah tapi tidak jelas tujuan. Keluar weh. Kamana, Bu? Kamana we kuma Allah. Bahaya tau. Kabayang teh. Ibu keluar dandan kan gitu. Keluar aja. Terus ditanya ke Bu RT, "Ibu mau kemana?" "Kemana we? Abdi mah kumaha Allah we. Saru Allah ke pasar abdi. Saur Allah ke rumah sakit. Bu, bahaya. Hidup mah kudu ada tujuan. Ibu sebelum keluar rumah teh ibu tetapkan, aku mau ke Masjid Trans, mau dengar tausiah. Ya. Nah, ibu mau ke mana? Bade ka Masjid Trans. Aya naon? Aya tausiah. Tabu sabar 12.30. Ustadna saha? Biasa Aam Amiruddin. Aam Amiruddin. Saha Aam teh? Ibu ge namanya nguping. Ya mah yang nyobaan we. Nah, jadi tapi kan jelas ya. Bener gak sih? Sekarang ibu ya ke pasar teh ibu teh kudu jelas mau beli apa. Ibu ke supermarket, orang yang ke supermarket dari rumah teh, ibu kalau balanya teh dari rumah teh kudu jelas tujuan teh. 1 beli daging ayam 2 kilo, 2 beli ini, 3 beli ini. Orang yang ke supermarket dengan catatan yang jelas, tujuan yang jelas lebih cepat. Datang naon heulanya? Oh, urusan daging heula, daging. Tos gitu naon? Oh, urusan sayur. Urusan naon? Oh, urusan dapur ini. Cepat. Tapi orang yang tidak punya tujuan, naonnya? Jika nanti dia ayahnya nu kitu nya. Anda teh bari bawa ya apa namanya? Troli. Apa ya? Pasti lami. Udah gitu pasti Anda membeli kadang sesuatu yang tidak diperlukan. Pas ke rumah teh, tahu aya kene, tempe aya kene, geuningan asin aya kene. Yeuh mun sebelum balanya denger baik-baik. Buka kulkas catet naon nu teu aya, lihat urusan bumbu-bumbu apa yang habis, lihat di kamar mandi apa yang habis, catat. Begitu masuk bawa troli itu, apa dulu? Oh, nu dihandap mah urusan persabunan, cus ke bagian sabun, set, naon deui? Oh, urusan ini, oh pertisuan, tisu, apa urusan? Terakhir apa? Urusan bangsa makanan ringan, keluar. Jadi suami teh nganterna enak. Ya makan suami teh tak ka dieu, aya hilap dicek ka dieu. Ya, geus kieu teh, katangka ditu deui sot. Ceuk salaki teh, ya rencet gitu atuh. Matak suami Anda mah tara nganter, dah lieur atuh dah. Salah Anda tahu. Ibu ketawa teh kayak ngerasa gitu ibu teh. Mau ke pasar, mau ke minimarket, mau ke mall, hidup teh kudu ada tujuan. Ya. Apalagi kehidupan yang lebih dahsyat. Ya. Kita ini hidup untuk apa sih? Gitu kan? Kudu jelas. Itu teh kita kudu yakin Quran itu peta kehidupan terbaik. Sok Pak Bu, kalau kita renungkan. Kita itu anak siapa bukan pilihan kita. Saya anaknya Bu Asiah dan Pak Nurdin.
bukan pilihan saya jadi anaknya Bu Asiah dan Pak Nurdin. Terus saya lahir di Bandung, ibu bapak saya orang Ciamis, saya lahir di Bandung, ya. Coba bayangkan, itu bukan pilihan saya. Udah gitu, saya lahir di tahun apa? Bukan pilihan saya. Ya ibu-ibu, qadarullah dilahirkan di era setelah kemerdekaan. Dan kalau Anda dilahirkan di era penjajahan Belanda, moal gareliski ya tuh. Namun Anda di era penjajahan Belanda, pasti caludih saudara-saudara. Dan kulit Anda itu hurik. Nggak akan mulus kayak gini. Bapak-bapak juga kalau Anda lahir di zaman penjajahan Belanda, nggak akan gini bajunya. Sok bapak lahir di zaman penjajahan Belanda, nggak akan begini, nggak akan nyaman. Ya, artinya qadarullah kita lahir di zaman setelah kemerdekaan. Di zaman setelah segala enak, segala nyaman. Jadilah orang yang berterima kasih dengan apa yang Allah beri. Ibu diberi wajah, udah. Ibu rawat boleh. Ibu pakai skincare, ibu pakai moisturizer, ibu pakai sunscreen ya. Karena yang wajib bagi perempuan itu sunscreen, moisturizer, ya gitu. Tapi tong dioprak-oprek Bu, ari sekedar dirawatnya, maksudnya ibu cuci wajah, ibu kasih pelembab, itu kan namanya perawatan kesehatan. Apa namanya? Kesehatan. Nah punten ibu jangan terlalu diuprak-oprek. Ya. Yo dikitukun, yo dijedingkun. Udahlah terima aja ya. Nah Bu, punten ya contohnya banyak ibu-ibu. Bapak-bapak mah kecil kemungkinan bibir dijedingkan itu. Asacan aya di dina IG oge contohnya. Ya. Oh ada? Oh ada. Oh ya, ternyata Pak ayat cenah lalaki nu bibirna dijedingkeun. Nah, tapi bapak mah ulah. Nauzubillah. Nah, jadi yang pertama apa? Yakini Quran sebagai peta hidup karena kita ini butuh peta supaya benar hidup kita. Langkah kita kudu benar. Ini dijelaskan di surat Yunus ayat 57. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. 57. Pengalaman bisi ayat berapa? Ayat berapa? Cek babater teh 56, 58. Cek aku teh 57 surat Yunus. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, bukan hai orang beriman. Berarti peta kehidupan yang ada di Quran itu bisa diterapkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini karena Al-Quran ini turun dari Allah yang maha tahu segala sesuatu. Makanya, hai manusia, telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu yang merupakan nasihat. Wa syifa'ul lima fis sudur. Quran itu obat hatimu. Bu, obat hati itu maksudnya kalau kita pendendam, dengan Quran mudah-mudahan jadi pemaaf. Kalau kita orang yang dengki, Quranlah yang membuat kita bisa menerima kenyataan bahwa oleh Allah setiap orang diberi kelebihan dan kekurangan. Kesombongan kita bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Kita menjadi orang yang rendah hati. Ya. Jadi ternyata Quran itu syifa lima fis sudur. Obat yang ada di hatimu, wahudan, petunjuk, ya, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang beriman. Jadi yakini Quran itu peta hidup. Makanya begini,
Bagaimana jadi ayah yang amanah? Cari jawabannya ada di Quran. Bagaimana menjadi ibu yang amanah? Cari jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi karyawan yang amanah? Ada jawabannya di Quran. Bagaimana menjadi ilmuwan yang menciptakan kemaslahatan? Ada jawabannya di Quran. Gimana jadi pedagang yang bisa dipercaya? Ada. Semua itu huda wa rahmah, petunjuk, nasihat, semua ada di Quran. Nah makanya saya bilang tadi di awal, kalau pikiran kita masih kotor, hati kita masih kotor, sok sering isi pikiran dan hati kita dengan Quran. Quran itu seperti air yang bening, maka gelas diri kita yang berisi hal-hal yang kotor diisi terus dengan Quran yang bening. Pikiran kita bening, hati kita bening. Nah, tapi kita kudu meyakini dulu Quran itu sebagai apa? Peta hidup yang terbaik.